Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Tahun terbit 1985. Serat Babat Pajajaran ini ditulis kurang lebih 100 tahun yang lalu dalam bahasa Jawa dengan huruf Jawa. Pertama-tama buku ini mengisahkan urut-urutan keturunan dari Nabi Adam sampai ke Prabu Mundingsari, Raja di Pajajaran. Prabu Mundingsari ini menurunkan Mundingwangi, Dyah Retna Suida dan Retna Kamisi. Retna Suida ini nantinya menjadi Ratu Kidul dan Retna Kamisi menurunkan Kumpeni. Mundingsari diganti oleh Sri Ganda Kusuma yang nantinya menurunkan Siungwanara. Siungwanara nanti bernama Banyakwide yang berperang melawan adiknya yang bernama Jakasuruh. Jakasuruh kalah dan Banyakwide menjadi raja di Pajajaran. Jakasuruh melarikan diri ke arah timur dan nantinya ia mendirikan kerajaan Majapahit. Raja Pajajaran mengutus Retna Larasati untuk menjemput Jakasuruh yang akan dijadikan raja di Pajajaran. Jakasuruh tidak mau. Ia bertemu dengan Arya Bangah yang dikalahkan oleh Banyakwide alias Siungwanara. Jakasuruh bergabung dengan Arya Bangah berperang melawan Siungwanara. Siungwanara versus Arya Bangah. Persyaratan menjadi raja secara fisik harus sempurna, tidak cacat syarat ideal yang menjadi api dalam sekam munculnya perang saudara. Karena cantik sering salah jalan, karena tampan sering keluar jalan. Raja Galuh Weti Kendayun dengan Permaisuri Dewi Pohaci Sari Bunga Mangle Menak-ati berputrakan 3 laki-laki, yang pertama Arya Sempakwaja, kedua Arya Jantaka dan ketiga Arya Mandiminyak. Arya Sempakwaja tidak menjadi putra mahkota karena cacat pada giginya yang ompong. Arya Jantaka tidak bisa menggantikan kakaknya menjadi putra mahkota karena cacat berkelainan, nir, atau hernia, sehingga menjadilah putra mahkota si bungsu Amara Mandiminyak menjadi putra mahkota dan menjadi Raja Galuh yang kedua. Perang besar banyak diawali akibat perselingkuhan dan perebutan antar anak-anak raja. Perang besar jenis ini terjadi saat Purbasora mengkudeta Bratasena di kerajaan Galuh. Bratasena adalah Raja Galuh ketiga menggantikan ayahnya Amara Mandiminyak, putra ketiga Raja Weti Kendayun pendiri Galuh, yang menjadi raja karena ia tampan dibandingkan kakaknya yang cacat. Kakak pertama Sempakwaja ompong, kakak kedua Jantaka cacat hernia. Purbasora anak, yuridis, Sempakwaja yang merasa sebagai pewaris tahta dari seharusnya ayahnya sebagai anak pertama Weti Kendayun, ia tampan karena sesungguhnya ia anak biologis dari Mandiminyak yang selingkuh dengan istri dari Sempakwaja kakaknya. Perang besar kedua terjadi di Sunda saat perseteruan Siungwanara dengan Arya Bangah. Hal mana diawali oleh perilaku selingkuh ayahnya Arya Bangah, Prabu Tamperan Barmawijaya Raja Sunda atas Dewi Pangrayep istri Raja Galuh Permana di Kusumah yang lebih rajin bertapa. Cinta buta Tamperan dan kesepiannya Dewi Pangrayep yang terlalu sering ditinggal bertapa membuahkan anak biologis, Arya Bangah, dan memicu Tamperan menjadi haus kekuasaan dengan mengutus pembunuh menghabisi Permana di Kusumah di pertapaan. Untuk menghilangkan jejak sang pembunuh pun dihabisi Tamperan. Akhirnya ia menguasai Sunda dan Galuh serta 2 istri Permana di Kusumah. Siungwanara anak Permana di Kusumah dari istri pertama Dewi Naganingrum saat dewasa membongkar kasus ini dan memerangi ayah tirinya dan kakaknya Arya Bangah. Setelah Pangrayep dan Tamperan terbunuh, Arya Bangah minta bantuan Sanjaya Raja Mataram yang juga ayah dari Tamperan, sehingga perang besar tak terelakkan. Perang ini berakhir setelah seluruh sesepuh Sunda Galuh berekonsiliasi.
Arya Bangah dan Ciungwanara keduanya dinikahkan dengan kakak adik putri Buyut Resi Demuan, Kencana Sari dan Kencana Wangi, dan Arya Bangah jadi Raja Sunda. Ciungwanara, Prabu Surotama, jadi Raja Galuh.